Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Sebelumnya hari ini siapa sih yang nggak hadir? Bapak absen dulu ya. Rizal Fiki. Hadir. Baik. Sarisa Rotinisa. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik, Bapak. Sehat Bapak. Alhamdulillah. Tetap dijaga ya protokol kesehatannya, soalnya masih musim COVID. Jadi anak-anak harus menjaga diri masing-masing dan menjaga lingkungan sekitarnya agar tetap sehat dan terjaga dari COVID-19. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak bawain sanitizer semua ya. Bapak. Nah, silahkan dipakai dan duduknya diberi jarak agar tidak menimbulkan kerumunan. Oke? Oke. Dipakai sanitizernya. Sudah. Ya? Sudah. Oke. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar bareng-bareng nih tentang arti dan isi kandungan dari Quran Surah Al-Fatihah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita udah belajar sama-sama bagaimana cara membaca Surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Nah, kali ini kita akan belajar nih tentang arti dan kandungannya dari setiap ayat Surah Al-Fatihah itu. Oke? Semuanya Oke. sudah siap? Siap. Baik. Sebelumnya teman-teman, yuk sama-sama kita baca surah Al-Fatihah bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah semuanya udah pinter-pinter baca surah Al-Fatihah. Jadi anak-anak, banyak sekali keutamaan dari Quran surah Al-Fatihah. Setidaknya ada 5 keutamaan utama dari surah Al-Fatihah. Apa saja sih? Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak, ini ya. Ya, Jadi Pak. keutamaan Quran surah Al-Fatihah. Nah, keutamaan Quran surat Al-Fatihah yang pertama yaitu adalah menjadi syarat sahnya sholat. Menjadi syarat sahnya sholat. Mengapa bisa begitu? Karena setiap rakaat sholat itu kita membaca Al-Fatihah, bukan? Ya Pak. Sebelum kita membaca surat-surat pendek, kita sebelumnya setelah takbiratul ihram kita membaca surah Al-Fatihah dulu. Nah, keutamaan yang kedua adalah merupakan surah yang agung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul.
surah yang agung. Mengapa bisa agung? Karena kandungan dan isi dari Quran surah Al-Fatihah itu sangatlah luar biasa. Manfaatnya juga luar biasa. Nah, keutamaan yang ketiga adalah dapat menjadi penyembuh suatu penyakit. Penyembuh suatu penyakit. Nah, anak-anak pernah dengar ya, jadi ada orang sakit apa gitu disembuhkan dengan minum air Al-Fatihah gitu ya. Pernah dengar ya? Iya, Pak. Nah, salah satu manfaat dan keutamaan Quran surat Al-Fatihah itu. Yang keempat adalah mendapat jaminan dari Allah. Wah, jaminan apa nih? Mendapat jaminan dari Allah. Mendapatkan pahala, Pak. Betul. Nah, jadi setiap kita membaca Al-Fatihah, kita mendapat banyak pahala. Nah, keutamaan yang terakhir yaitu adalah dapat menjadi doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Untuk orang yang sudah meninggal dunia. Oke. Nah, dari banyaknya keutamaan surah Al-Fatihah ini sebenarnya masih ada yang lainnya. Nanti anak-anak silahkan tanya sama orang tuanya, tanya sama ustadznya di TPA. Nanti apa saja sih Pak keutamaan dari surah Al-Fatihah? Oke? Oh iya anak-anak, anak-anak sudah tahu ya Al-Fatihah itu turun di kota apa sih sebenarnya? Ayo kota apa? Belum tahu, Pak. Jadi surat Al-Fatihah itu turun di kota Mekah. Mekah, Pak. Iya, Mekah. Nah, Mekah. nah, jadi kota Mekah itu kota yang ada Ka'bahnya itu loh. Ingat kan ya? Iya, Pak. Nah, maka dari itu surat Al-Fatihah dinamakan surah Makkiyah. Karena turun di kota. Mekah. Baik, surah Al-Fatihah itu juga merupakan surah yang yang berada di surah pertama dalam Al-Quran. Surah pertama di Al-Quran. Jadi begitu ya anak-anak. Iya, Pak. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sejauh ini? Belum. Belum? Semuanya sudah paham ya tentang keutamaan dan identitas dari surah Al-Fatihah. Baik, selanjutnya adalah kita akan belajar sama-sama tentang arti dari setiap ayat Al-Fatihah. Baik, silahkan dibuka buku catatannya. Apa sih sebenarnya arti dari setiap ayat Al-Fatihah? Coba Riza baca ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ayat pertama adalah Bismillah. Artinya apa sih? Jadi artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, silahkan dicatat boleh Pak. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, surat ayat yang kedua, Sherly silahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala apa, Pak? Segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam. Ayat yang ketiga, Riza Al-Fiqih. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Maha Pemurah, lagi Ar-Rahim Maha Penyayang. Artinya adalah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang keempat, Charlie. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai di hari pembalasan. Riza, lanjut. Yang kelima. Ayo, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya adalah hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Selanjutnya, Sarli. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat terakhir, Iza. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ayat yang terakhir itu artinya adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan mereka yang dimurkai. Kak, pelan-pelan, Kak. Oke, saya ulangi ya. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke, sudah selesai? Belum, Pak. Yang apa? Sesat. Sesat. Oke? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, jadi arti dari setiap ayat surah Al-Fatihah adalah itu ya, anak-anak. Nah, sesudah kita menulis tentang arti dari surah Al-Fatihah, silahkan anak-anak membaca bukunya masing-masing dan dicari apa sih kandungan dari setiap ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah tersebut. Silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit. Nanti kalau selesai, anak-anak mempresentasikan. Apa sih presentasi itu? Presentasi itu kalian mengungkapkan pendapatmu tentang isi kandungan Al-Fatihah itu tadi. Oke? Oke, Pak. Siap? Siap, Pak. Oke, waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, semuanya sudah selesai ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, siapa yang siap presentasi dulu? Kamu. Ya udah, ya udah. Oke, Sally dulu ya. Ya. Ayo, Sally silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Zahratunisa akan mempresentasikan tentang kandungan dari surat Al-Fatihah. Jadi kandungannya yaitu Allah menetapkan adanya hari
pembalasan. Sudah, Pak. Satu saja? Iya, Pak. Cuma bisa satu. Ya, nggak apa-apa. Sekarang bisa, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Alfiki di sini ingin mempresentasikan mengenai kandungan dari surah Al-Fatihah. Ya, kandungan surah Al-Fatihah yaitu pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Betul. Cuma satu, Pak. Satu aja? Iya. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi terima kasih atas pendapatnya Sherly dan Riza. Jadi Bapak akan jelaskan apa sih sebenarnya kandungan dari Quran Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai terakhir. Nah, yang pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu bersifat pemurah dan penyayang. Mengapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Pemurah dan Maha Penyayang. Sebenarnya sifat Allah ada berapa, anak-anak? Ada banyak. Banyak, Pak. Iya, Pak, banyak. Allah memiliki Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ada 99. 9. Allah mempunyai nama-nama yang baik atau yang dinamakan dengan Asmaul Husna. Jumlahnya ada 99. Lanjut, selanjutnya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Jadi Allah itu merupakan Tuhannya semesta alam. Semua orang harus menyembah Allah sebagai Tuhan, begitu. Selanjutnya adalah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kembali lagi pada poin pertama tadi, Allah memiliki sifat Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Pemurah dari segala pemurah, penyayang dari segala penyayang. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu yang menguasai di hari pembalasan. Allah itu menguasai hari pembalasan atau hari kiamat kelak. Selanjutnya adalah hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon. Maksudnya manusia atau kita semua harusnya menyembah kepada Allah saja dan hanya memohon pertolongan kepada Allah saja. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada dukun, kepada orang pintar dan sebagainya, karena sesungguhnya semua kekuatan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi Allah itu, kita mohon pertolongan kepada Allah bahwa kita meminta jalan yang lurus, jalan yang benar. Begitu ya anak. Di ayat terakhir yaitu jalan orang-orang, maksudnya jalan yang lurus tadi, jalannya orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan kepada jalan orang yang dimurkai Allah. Seperti itu. Nah, semuanya sudah paham ya tentang isi kandungan dari Quran Surah Al-Fatihah. Paham, Pak. Baik, setelah anak-anak mempresentasikan tentang keutamaan Surah Al-Fatihah, sekarang anak-anak kerjakan lembar kerja ini. Nah, nanti caranya adalah dengan mencocokkan setiap ayatnya dengan artinya. Nah, nanti diberi garis pada jawaban yang betul. Misalnya ini cocok dengan ini, diberi garis seperti ini. Nah, sebelumnya nanti silahkan diisi nama, kelas, dan nomor absennya ya. Iya. Untuk kolom nilai dikosongin saja karena Bapak yang akan mengisi sendiri ya. Iya, Pak. Oke, semuanya sudah paham? Paham. Pak, Gimana? boleh buka buku? Boleh silahkan, nggak apa-apa. Iya, terima kasih, Pak. Nah, ini buat Liza, ini buat Sherly. Silahkan dikerjakan. A few minutes later. Semuanya sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Pak. Baik, silahkan dikumpulkan. Kemana tadi? Liza? Ini, Pak.
Baik. Nah, kita ulas sedikit ya tentang jawaban yang benar. Baik. Nah, yang pertama adalah apa ini? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim artinya? Ayo Ar-Rahman apa ayo? Segala. Oh, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Betul. Jadi Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. atau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jawabannya yang kuning. Nah, di sini ya. Ya. Yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. iya betul. Maha Pengasih atau Pemurah sama saja. Jadi yang biru cocoknya dengan yang hijau muda. Sini ya. Selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Loh, kok pakai amin? Yang kuning ini cocoknya dengan yang tulisannya panjang, cocoknya dengan yang tulisannya paling panjang. Jadi yang kuning, yang oranye cocoknya dengan yang Hijau tua. Yang hijau tua. Selanjutnya adalah yang abu-abu. Iya karena abu-abu dua, iya karena stain. Cocoknya dengan apa? Iya karena abu dua, iya karena stain. Hanya kepada engkau Allah, cocoknya dengan yang oranye. Oke. Ya, Pak. Selanjutnya yang oranye tua. Alhamdulillahirabbil alamin, cocoknya dengan alhamdu. Segala puji yang merah. Oke. Selanjutnya yang biru muda, biru laut. Ihdinas siratal mustaqim. Jawabannya apa? Ihdinas. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Cocoknya dengan yang Merah. coklat. Coklat. Coklat kan? Coklat. Ya, coklat, Pak. Ya, Pak, coklat itu, Pak. Yang terakhir, Maliki Yaumiddin. Jawabannya Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Dari pembalasan. Baik. Semuanya sudah pintar-pintar. Semuanya sudah tahu arti dan isi kandungan dari Quran surah Al-Fatihah. Baik. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama tentang isi kandungan Al-Fatihah. Mulai dari yang pertama tadi, kita membaca sama-sama surah Al-Fatihah. Terus kita menulis arti dari setiap ayat surah Al-Fatihah. Terus apa lagi? Kita mempresentasikan tentang isi kandungan surah Al-Fatihah, hingga yang terakhir yaitu mencocokkan arti dan ayatnya. Baik. Jadi banyak sekali manfaat dari surah Al-Fatihah ya anak-anak. Mulai dari sebagai syarat sahnya sholat hingga doa untuk orang yang sudah meninggal. Surat Al-Fatihah banyak sekali manfaatnya. Nanti anak-anak bisa belajar sendiri, cari informasi dari orang tua kalian, cari dari guru TPA kalian, guru ngaji kalian, dan orang-orang terdekat kalian. Oke. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang surah Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas yang apa? Yang bunyinya bagaimana? Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Nah, kita akan belajar sama-sama minggu depan. Jangan lupa dipersiapkan. Anak-anak silahkan dihafalkan dulu saja, sebisanya saja. Selanjutnya kita bahas bersama minggu depan. Oke? Oke? Ya, Iya, Pak. Pak. Siap. Baik. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Sama-sama yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.